Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan lagi kuliah image processing. Hari ini saya akan masuk pada materi konvolusi. Konvolusi ini digunakan untuk merubah suatu ukuran gambar. Misalnya kita memiliki suatu foto ukuran 3x4 akan dirubah menjadi ukuran 3x3. Nah, apa saja yang akan kita butuhkan di dalam proses perubahan gambar itu? Oke, kita mulai satu persatu untuk kita pelajari. Kita masuk ke materi ini dulu, jadi pandangan manusia versus pandangan komputer. Jadi ketika manusia memandang gambar ini, pasti akan langsung mengatakan ini adalah buah apel. Tetapi tidak begitu dengan komputer. Komputer selalu dia akan memberikan pertimbangan. Mata manusia memandang ini buah apel ini, pasti dia akan langsung mengatakan ini adalah 100% apel berwarna merah. Tetapi tidak dengan komputer. Komputer selalu memberikan pertimbangan. Jadi ketika melihat misalnya ini ada buah apel, pasti dia akan menemukan dulu thresholdnya. Jadi pinggirnya itu akan ditemukan dulu, ini adalah berbentuk buah. Belum tentu ini adalah buah apel, tetapi bisa jadi adalah jeruk atau misalnya pir. Jadi ini ada di komputer pasti dia akan memberikan persentase. Nah, sampai dia akan menemukan pada warnanya, kemudian ditemukan ini adalah warna merah, kemudian baru memberikan pertimbangan ini adalah 70% apel berwarna merah. Nah, komputer akan seperti itu. Nah, jadi ketika suatu gambar atau objek itu ditemukan warnanya, pasti sebuah objek itu memiliki kekayaan warna. Nah, kalau misalnya saya perbesar, jadi ini ada gambar buah apel yang sudah saya perbesar dengan Photoshop, pasti akan kelihatan kotak-kotak. Nah, di dalam satu kotak itu istilahnya adalah bit per pixel. Jadi per kotak itu mengandung kekayaan warna tergantung berapa bit per pixel yang nanti akan digunakan. Misalnya kita menggunakan 256 warna, berarti 1 bit per pixel itu mengandung kekayaan warna sampai mencapai 256. Nah, tergantung nanti bitnya yang akan dipakai berapa. Nah, ini akan saya berikan contoh, misalnya ya, di dalam suatu gambar itu pasti yang sudah saya jelaskan di sini, gambarnya ada kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak itu yang melambangkan bit per pixelnya. Kalau ini menggunakan citra binner, jadi hanya mengenal warna itu 0 dan 1, hanya hitam dan putih. Nah, pada posisi gambar seperti ini nanti akan ditentukan warnanya itu menggunakan grafik, jadi menggunakan matrik. Nah, matrik itu pasti dia akan mengukur pada X dan Y-nya. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi X dan Y-nya nanti ukurannya itu akan didasarkan pada ukuran matriknya. Jadi X dan Y itu ada nanti sebagai porosnya. Nah, ukurannya berapa? Misalnya X Y-nya adalah 11, berarti dia ada di posisi bitnya itu berarti ada di posisi 1, ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, itu contoh perhitungan dasarnya. Misalnya begini. Ini ada citra binner, warnanya hanya hitam dan putih. Kemudian ini ada citra keabu-abuan, grayscale. Jadi kalau grayscale itu kekuatan warnanya sampai 255. Nah, ini sudah saya beri tabel. Jadi kalau grayscale di dalam suatu foto itu tingkat kekayaan warnanya hanya sampai 255. Tetapi pada pertelevisian itu dia biasa digunakan sampai 24 bit, tetapi ini adalah 24 bit gambar televisi zaman dulu, ya. Jadi ketika televisi awal-awal itu hitam putih, dia kekayaan warnanya mencapai 24 bit, tetapi 24 bit citra grayscale. Nah, kemudian ini adalah satu contoh, misalnya citra asli kemudian diubah menjadi citra negatif, ya, seperti klise, ya. Jadi rumusnya itu J itu adalah citra outputnya, kemudian 255 itu adalah citra yang digunakan adalah citra grayscale, kemudian dikurangi F
V itu adalah citra inputnya, citra atau citra aslinya. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Jadi ketika ada suatu gambar citra ini misalnya ukuran 3x3, kemudian dirubah menjadi citra yang baru ya, citra klise tadi itu citra negatif, maka rumusnya adalah J sama dengan 255 dikurangi 7. Nah, nanti per bit ini akan dihitung satu persatu, caranya seperti itu. Nah, kalau ribuan berarti ya yang dihitung berarti ribuan ya, misalnya ukuran suatu monitor itu 1024 kali 768, berarti yang dihitung keseluruhannya ya. Nah, tetapi dalam perhitungan ini kita akan menghitung dengan citra yang kecil. Nah, salah satu contohnya seperti ini, misalnya dirubah menjadi citra negatif, berarti dia rumusnya 255 dikurangi 7 ya. Per bitnya itu akan selalu dihitung mulai dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, angka yang didapat seperti ini, misalnya dalam satu blok ini sudah saya beri garis merah, 255 dikurangi 7 berarti 248. Nah, nanti angkanya seperti itu akan selalu dikurangi dengan angka 255 sebagai patokan warnanya, sebagai citra dasarnya ya. Jadi karena menggunakan grayscale berarti dia hanya mencapai 255 gitu. Nah, ini salah satu contoh memori warna. Kalau kita menggunakan 8 bit per pixel, berarti dia akan kekayaan warnanya mencapai 256 ya. Kemudian 12 bit per pixel, dia kekayaan warnanya mencapai 4000-an, 4096, sampai ini ada 16 bit yang kekayaan warnanya 65.000 warna. Kemudian 24 bit dia mencapai 16 juta lebih ya. Warnanya seperti itu. Jadi kekayaan warnanya seperti itu. Atau ini sebagai ilustrasinya, spektrum warnanya. Nah, kalau 32 bit seperti apa? Jadi sebenarnya kalau 32 bit itu sebenarnya hampir sama dengan yang 16, tetapi dia memiliki alpha channel sehingga gradasi warnanya itu mencapai lebih dari 4 miliar. Nah, misalnya seperti ini ada gambar yang sudah saya contohkan, gambar gradient, jadi gradasi warnanya itu bisa smooth ya. Kemudian keunggulannya lagi bisa membuat suatu bayangan ya. Kemudian yang terakhir bisa membuat gambar transparasi. Jadi nilai luminnya itu dapat dikurangi sehingga gambarnya terlihat transparan gitu. Nah, ini saya kembali ke memori warna lagi, ke citra dasar. Jadi yang jangan sampai lupa, per bit itu mengandung warna tergantung berapa bit per pixelnya yang akan digunakan. Nah, jadi per bit itu adalah kalau digambarkan di sini adalah per kotak ya, per kotak, per bloknya ya. Nah, nanti kalau nanti sudah diberi nilai ya, itu nanti akan menjadi bisa menjadi nilai patokan atau menjadi nilai kernelnya, disebut seperti itu. Nah, konvolusi sendiri dia banyak fungsinya ya, seperti untuk memperbaiki kualitas suatu citra, kemudian menghilangkan noise atau membuat citra itu lebih smooth ya. Kemudian yang terakhir adalah penajaman tepi. Jadi penajaman tepi ini biasa digunakan untuk jadi untuk mendeteksi pola dasar ya, atau thresholdnya itu dikenali. Kemudian biasa digunakan untuk mendeteksi wajah sampai pengenalan wajah. Jadi misalnya begini, kalau kita mendeteksi wajah, pasti itu akan dideteksi dulu adalah pola dasarnya. Misalnya kepala itu berbentuk bulat, maka yang akan dicari di dalam suatu objek itu adalah gambar yang bentuknya bulat dulu. Nah, kemudian bagaimana mencari wajah? Kemudian ketika gambar berbentuk bulat itu ketemu, maka akan dicari kemudian variabelnya, misalnya mata, hidung, mulut. Nah, itu nanti akan dicari semua. Jadi sampai pengenalan wajah itu pada tahap seperti itu. Nah, konvolusi sendiri rumus diskritnya seperti ini ya. Jadi menggunakan sigma. Nah, nanti kita masuk langsung pada cara perhitungannya saja.
Tapi secara matematik rumus diskritnya seperti ini. Nah, jadi gambar alfa itu menunjukkan nanti perputaran angka itu dia tidak akan berhenti sampai pada blok terakhir. Kemudian F-nya itu adalah simbol dari citra aslinya. Ya. X, Y itu nanti adalah koordinat. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi misalnya suatu citra akan dirubah ke citra yang baru ya. Jadi nanti akan citra yang baru itu akan menjadi kernel ini akan menjadi patokan. Jadi kernel ini adalah sebagai apa ya? Jadi sebagai perhitungan dasar atau sebagai translate untuk menciptakan citra baru. Kalau di sini adalah F citra, kemudian IJ itu sama dengan XY ya. Karena ini dari buku yang saya ambil yang berbeda. Gitu. Nah, ini contohnya seperti ini, misalnya FIJ ya. Jadi F citra asli, kemudian IJ itu adalah koordinatnya. Maka itu nanti kernel dan gambar aslinya akan di-match-kan. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian A itu nanti akan dikalikan dengan P1, kemudian dijumlahkan lagi dengan B dikalikan P2, dan seterusnya dia akan bergerak sampai ke bawah. Nah, ini rumus dasarnya seperti itu. Nah, ini saya akan langsung saya beri contoh pada satu angkanya. Misalnya ini ada suatu citra ukurannya 5 kali 5, kemudian akan dirubah menjadi ukuran 3 kali 3. Dengan kernel yang sudah ditentukan seperti itu, 0, min 1, 0, min 1, 4, min 1, 0, min 1, dan 0 ya. Jadi 3 kali 3-nya kernelnya misalnya sudah ditentukan seperti itu. Nah, angka 4 itu nanti akan menjadi angka patokannya. Jadi akan dihitung bloknya itu mulai dari angka 4 itu. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kernelnya seperti ini, citranya dirubah menjadi ukuran 3 kali 3. Maka yang akan diberi nilai itu nanti ada di blok yang tengah. Ya. Jadi misalnya angkanya seperti ini ya, di sebelah kiri atas sendiri dijumlahkan, berarti 0,4 ya, 0 dikalikan 4 ditambah min 1 dikalikan 4, jadi bergerak terus ke kanan. Kemudian 0 dikalikan 3 ditambah min 1 dikalikan 6, ini yang bawahnya ya. Kemudian 4 dikali 6 ditambah min 1 kali 5 dan seterusnya ya, sampai blok terakhir itu dihitung. Nanti akan jumlahnya adalah 3. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi yang tidak dihitung? Sisi yang tidak dihitung atau tidak ada angkanya nanti otomatis itu berubah menjadi angka 0. Nah, misalnya begini, di gambar suatu Photoshop ya, kita merubah dari ukuran 4 kali 6 menjadi ukuran 3 kali 3, pasti ada gambar yang terbuang. Nah, gambar yang terbuang itu adalah nilainya adalah 0. Jadi kalau di Photoshop sudah otomatis ketika di crop nanti dia langsung terhapus. Tetapi kalau kita wujudkan dalam sebuah angka, nanti gambar yang tidak dipakai itu adalah nilainya adalah 0. Jadi untuk membedakan ya, jadi kalau ini kan belum dieksekusi ya. Kalau di Photoshop itu misalnya di crop itu berarti sudah dieksekusi. Tetapi kalau belum dieksekusi itu nilainya adalah 0. Nah, terus bergeser ke kanan. Jadi ketika bergeser ke kanan berarti yang dihitung berubah lagi. Mulai dari angka 4, 3, 5, 6, 5, dan seterusnya ya. Itu dikalikan dengan kernelnya, diurutkan. Persis dengan yang rumus pertama tadi. Terus bergeser ke kanan seperti itu. Nah, yang diberi nilai itu pasti adalah nilai yang di tengah gitu. Karena kernelnya ini sudah ditentukan 4 ya, 4 yang di tengah gitu. Nah, terus bergerak ke kanan kemudian ke bawah lagi ya. Kalau ke bawah berarti ya 0 dikalikan 5 ya, kemudian ditambah min 1 dikalikan 6 dan seterusnya ya. Nah, nanti akan menghasilkan angka 0. Nah, hasil finalnya seperti ini, nanti ada 4, 0, 8, jadi ukurannya sudah berubah menjadi 3 kali 3. Kemudian di sisi kiri, kanan, atas, dan bawah itu tidak ada nilainya, otomatis menjadi angka 0. Nah, begitu. Nah, ini ada sedikit latihan untuk mahasiswa.
saya mempunyai citra ukuran 5x5, ini hampir mirip, cuma nilainya yang saya berubah. Gitu. Kemudian dirubah menjadi ukuran 3x3 dengan kern yang sudah saya tentukan, ini ya, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 4. Oke, silakan latihan, nanti hasil latihannya langsung dikirim ke Classroom yang nanti yang akan saya kirim ke ketua kelas. Oke, terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke nomor saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.